Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali ke chapter 2. Jadi chapter 2 ini adalah chapter paralel. Sambil jalan chapter 1, saya juga akan menjalankan chapter 2. Chapter 1, bedanya chapter 1 lebih mengarah ke game, di mana saya membuatnya dengan menggunakan Unity. Nah, di chapter 2 ini saya akan membuat aplikasi untuk mendukung dari game yang saya buat ya. Makanya chapter 2 judulnya adalah game, data, dan support. Nah, aplikasi yang saya buat menggunakan murni dari Visual Studio 2019 ya. Nah, ini sudah saya buka aplikasinya. Ini free ya, Community Edition. Kalau yang bayar itu yang profesional, bisa di-upgrade ya, Community di-upgrade jadi profesional itu bisa. Nah, aplikasi yang dibuat ditargetkan untuk cross platform untuk pengguna Android, iOS, dan Windows 10. Langsung dibuat secara bersamaan ya. Oke. Baik, sebelum ke Visual Studio ini, saya ke Git Kraken-nya dulu nih. Nah, ini adalah project repository dari project yang saya kerjakan. Dari branch gameplay ini saya stop dulu. Sudah saya mergerkan ke masters untuk checkpoint ya. Dan saya pindah ke game support. Nah, di branch game support inilah nanti project aplikasi untuk yang berbasis cross platform tadi saya buat di sini ya. Oke. Nah, di sini untuk cross platform Android dan iOS itu saya menggunakan dari Xamarin ya. Saya menggunakan tools dari Xamarin. Ini menggunakan bahasa C#. Karena kenapa C# ya? Karena dari Unity-nya juga udah bahasa C#. Jadi biar nggak ganti-ganti bahasa, kita fokuskan ke C#. Karena C# kan bisa berjalan di web, bisa berjalan di Android, iOS, Windows 10, dan game Unity. Unity-nya juga bisa di Android, bisa di desktop, dan bisa di Windows 10, bisa juga di iOS seperti itu ya. Nah, project name-nya saya akan kasih nama, saya singkat aja, Battle Cry Island 2 dimensi garis underscore project. Nah, ini akan saya jadikan nama solutionnya ya, nama solution. Nah, lokasinya ini ya, lokasi ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai keliru. Bahaya kalau keliru ya. Karena di sini saya sudah membuat untuk GitLab-nya sendiri ya. Nah, ya, sudah ada repositorinya yang sudah saya buat nih ya, Battle Cry Island. Nah, kita akan buatnya di folder ini gitu. Folder ini akan kita buat. Nah, sini ya, project. Oke. Untuk namanya ini saya ganti jadi apps. Nah, jadi app ya, application. Battle Cry Island 2 dimensi application. Solution name-nya saya ganti underscore project. Seperti ini ya. Lokasinya harus di GitLab ya. Kalau nggak di GitLab nanti tidak tercatat di repository. Oke, ini saya create. Nah, di sini ada pilihan master detail, tabbed, shell, atau blank. Kalau blank ya kosongan. Master detail dan tab ini setahu saya udah cukup jarang untuk dipakai ya. Apalagi master detail karena kebanyakan aplikasi Android yang saya perhatikan rata-rata sudah menggunakan shell. Nah, jadi kita pakai shell aja ya. Platformnya aktifkan Android dan iOS. Nanti untuk jelasnya apa itu shell, ya bisa cari referensi di luar. Banyak kok yang membahas itu ya. Oke, saya oke. Nah, untuk di Android sendiri nanti bisa di-build atau di-compile menggunakan device langsung ya. Colokin aja kabel data. Terus bisa langsung di-compile di Android-nya ya. Kalau atau alternatif juga bisa menggunakan emulator. Cuman kalau emulator bawaan dari Visual Studio itu cukup berat. Ya, cukup berat. Jadi kalau saya pribadi nanti saya pakai emulator yang lebih ringan aja. Nanti cari gampang. Banyak pilihannya. Nah, ini setup aplikasinya sudah berjalan ya, ada iOS. Untuk iOS kalau di Visual Microsoft-nya sendiri ya itu memang harus menggunakan device Mac ya. Dengan kata lain kita nggak bisa nge-build yang iOS-nya langsung dari laptop kita. Kita butuh dukungan dari
Mac-nya, dan Mac-nya juga harus terinstall Visual Studio dan Xcode, seperti itu. Cuman ada rumor yang mengatakan kalau kita terhubung dengan Azure, Azure itu punya virtual Mac yang bisa dipakai untuk develop Mac tanpa harus mempunyai device. Tapi saya pribadi belum pernah mencoba itu, jadi belum berani bahas lebih lanjut di situ ya. Oke, anggap saja iOS harus menggunakan device Mac itu sendiri. Cuman nggak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Jadi maksudnya kita cukup mengoding satu aja, jalankan di Android. Nah, nanti asal menemukan device Mac, hubungkan aja, Xcode-nya ada, itu sudah bisa langsung di build ya. Saya sudah pernah coba kalau itu. Oke. Nah, langsung saja saya tambahkan project yang baru yang apa? Yang Windows 10 ya. Ini belum ada Windows 10-nya. Tak tambahin dulu. Projectnya terpisah ya, memang terpisah karena Windows 10 tidak tergabung di dalam rangkaian Xamarin ya. Nah, ini ada sendiri WPF application. Ya, ini Windows 10 ya, berbasis desktop. WPF sendiri itu dikhususkan untuk Windows 8 ke atas ya. Kalau Windows 7 pakai WPF ada beberapa fitur yang nanti error. Kalau Windows 7 tuh umumnya orang masih menggunakan Windows klasik ya. Tapi kalau Windows 8 ke atas, nah WPF sangat powerful ya, sangat kuat untuk dijadikan aplikasi berbasis desktop. Oke, saya menggunakan yang dari Netcore bukan NetFramework. Tidak terlalu banyak perbedaannya, hanya Netcore untuk dukungan third party-nya masih sedikit. Tidak sebanyak di NetFramework ya. Oke, saya kasih nama sama BCI2D app titik win10. Nah, seperti ini. Location-nya saya rubah, saya samakan aja dengan yang Android. Nah, ini ya, saya samakan sini ya, Android, iOS saya samakan saja. Oke, saya create. Nah, jadi kalau pengguna iOS, pengguna Mac, WPF pasti error ya, tidak akan kedeteksi. Dan Android juga kalau tidak menginstal SDK-nya juga pasti tidak akan terdeteksi ya. Jadi kalau kalian yang menggunakan Mac, pastikan pilihan Anda sendiri ya. Kalau Anda cukup di iOS saja ya cukup install Visual Studio for Mac dan Xcode-nya. Tapi kalau pengen Android ya nanti tinggal ditambahkan modul untuk Android. Tinggal download SDK-nya saja. Kan kalau untuk WPF itu nggak bisa ya, setahu saya masih error, nanti nggak akan kedeteksi. Jadi diabaikan aja kalau yang pengguna Mac ya, untuk Windows 10 diabaikan aja. Nah, ini saya sudah dapat ya, ini saya hapusin. Oke. Ini sudah project sudah dibangun. Oke, sekarang kita update dulu Git-nya. Ini ya. Create project. Cross platform. Panjangan ya. App project aja gitu ya. Nah, ini saya add. Saya stack dulu. Stack all. Terus saya commit. Nah, oke, saya push. Ya, lanjut ke sini. Nah, nanti di 3 aplikasi ini yang mana dulu akan kita kerjakan? Ini yang kita kerjakan yang berbasis Windows dulu ya. Berbasis Windows dulu. Sebenarnya loh gimana? Sama aja ya, enggak masalah mau Windows 10 mau Android, cuman beda di view-nya aja, nanti tampilannya beda ya, layout-nya berbeda. Kalau untuk coding modelnya itu datanya enggak akan ada jadi masalah. Datanya juga saya menggunakan data statis ya, belum menggunakan database, belum menggunakan web API juga. Next mungkin baru kita bisa bahas ke situ. Nah, untuk aplikasi ini saya akan menggunakan desain pattern MVVM, model view model.
Design pattern ini kenapa saya pilih? Karena pertama lebih mudah dari MVC, itu yang jelas ya. Lebih mudah dari MVC. Nanti view model dia menggunakan data binding. Dan yang kedua, MVVM ini satu kode juga yang dipakai di Xamarin juga ya. Jadi sekali kita membuat MVVM itu satu kode yang sama bisa berjalan di Xamarin dan bisa berjalan di non Xamarin gitu ya. Ini kan bukan termasuk Xamarin nih, Windows 10 nih. Xamarin kan cuma iOS, Android gitu kan ya. Nah, tapi coding yang sama itu bisa diterapkan begitu. Sehingga peralihan dari Android menuju ke Windows 10 itu coding logic untuk model dan view modelnya itu sama. Gitu ya. Nah, di sini dari Android dari Xamarinnya sendiri sudah langsung diberikan model ya, service, view model dan view. Nah, kalau bingung, ini saya delete aja semua. Kita mulai betul-betul dari awal ya. Bentar, memutih. Biasa ya. Kalau mengerjakan cross platform memang kalau laptopnya RAM-nya kecil itu agak sedikit bersabar ya, sabar. Kalau RAM-nya gede ya lumayan. Terus yang view modelnya juga sama, ini saya hapus saja. Model saya nggak pakai, ini saya hapus. Terus servisnya, sak folder-foldernya ini saya hapus. Nanti saya jelaskan, loh kok dihapus ya, nanti saya jelaskan. View modelnya saya sisakan satu, yaitu base ya. Karena base view model ini adalah apa ya, wajib ada. Jadi view model ini harus ada base view model. Karena semua view model nanti akan berangkat dari base view model ini ya. Nah ini bawaan istilahnya ya. Ini istilahnya bawaan. Ditambahkan boleh, dirubah. Selama tidak, kalau merubah sedikit nggak masalah ya. Tapi kalau yang set property, notif change ini kalau bisa jangan diganti, jangan dirubah-rubah ya. Oke, ini error efek tadi ini dihapus saja. Nah, ini efek yang tadi saya hapus itu. Oke. Nah, selesai. Jadi model, view model, dan view. Di desktopnya sendiri juga ini main window kita nggak usah pakai aja ya, di delete aja dulu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada perbedaan antara Xamarin dan non Xamarin. Ini yang bukan Xamarin, artinya ya project biasa. Di sini kita juga harus membuat folder yang sama. Buat 2 kali. Kalau nggak mau buat 2 kali sebenarnya direferensikan aja bisa ya. Direferensikan aja sebenarnya bisa, cuman nggak apa-apa di sini kita coba lihat betul-betul ya, nanti di mana sih bedanya. Nah, saya akan menduplikatnya. Lalu ada view model seperti ini. Dan saya tambahkan satu lagi view. Nah, dan di sini ada base view model, maka di sini juga di desktop juga harus ada base view model. Oke. Nah, base view model untuk yang desktop dengan yang Xamarin Android itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena di base view modelnya Android itu sudah ada perintahnya ya langsung dari Xamarin Form. Ya, nggak ada nanti beberapa fungsi-fungsi itu sudah tersedia langsung, sedangkan di desktop itu kita harus membuatnya manual. Seperti itu. Ini harus kita buat manual. Tidak apa-apa, gampang. Nanti begitu masuk ke view model ini akan dikerjakan. Tapi untuk sementara ini kita skip terlebih dahulu. Dah, oke. Okay. Ini kita sudah buat projectnya. Langkah selanjutnya adalah kita update git-nya dulu. Nah, set MVVM.
stack all, commit, terus saya push. Oke ya. Baik, next kita akan bahas tentang modelnya terlebih dahulu ya. Jadi model, lanjut ke view lanjut ke view, dan lanjut ke terakhir view model. Seperti itu ya urutannya ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.